Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Irham Ramdhani, SAPMP, selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Pendidikan. Saya Yudi Wahyudin dari kelas R2D akan menjelaskan apa itu Merdeka Belajar. Pasti kalian beranggapan bahwa Merdeka Belajar yaitu tanpa adanya tugas PR dari sekolah. Benar bukan? Tapi itu semua salah. Karena arti dari Merdeka Belajar yaitu guru-guru dan muridnya punya kebebasan. Kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Lanjut, pengertian Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah salah suatu program kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Nadiem Makarim, untuk pendidikan Indonesia di zaman modern ini. Untuk mewujudkan gerakan Merdeka Belajar harus adanya masing-masing dari sekolah dan bahkan perguruan tinggi dengan pergerakan yang namanya guru penggerak. Guru penggerak ini diharapkan untuk mengambil tindakan yang suaranya memberikan hal yang terbaik untuk peserta didik. Lalu, apa itu guru penggerak? Guru penggerak adalah guru yang mengambil tindakan-tindakan tanpa disuruh, diperintah untuk melakukan yang terbaik. Ada juga yang namanya orang tua penggerak. Filsafatnya sama, semua yang terbaik untuk anak. Inilah bagaimana pemerintah bisa membantu memerdekakan guru penggerak untuk melakukan berbagai macam inovasi. Tidak semua inovasi harus sukses. Ini kuncinya inovasi. Banyak dari inovasi yang kita coba, kita eksperimen mungkin nggak terlalu berhasil. Tapi kita terus mencoba agar kita mengetahui apa yang pas untuk sekolah kita, untuk lingkungan kita. 1. Pengembangan pola pikir. Dengan memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa, artinya siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, inovasi tingkat pendidikan. Salah satu pokok dari konsep pendidikan baru ini adalah membuat siswa mampu mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah. Oleh karena itu, pemerintah menghapus penilaian melalui UN dan menggantinya menjadi penugasan dan portofolio. Alasannya jelas, siswa akan ditantang untuk mampu berinovasi terhadap instrumen dan penyelesaian masalah. Fokusnya adalah bagaimana siswa mampu menjawab persoalan dalam bentuk proyek mata pelajaran dari sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan siswa. Tahukah kamu berapa ranking PISA Indonesia tahun 2019? 74. Atau urutan 6 terbawah dari 79 negara yang disurvei. Dari data tersebut saja, kita bisa menggambarkan betapa rendahnya kemampuan kognitif atau kecerdasan anak-anak Indonesia. Dalam kurikulum pendidikan 4.0, pemerintah telah merancang standar khusus agar siswa Indonesia semakin terlatih kemampuan kognitifnya dan semakin mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Alasan kenapa pemerintah membentuk program Merdeka Belajar. Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing kelas dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dan bergaul, beradab, sopan dan kompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja. Karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasan dalam bidang masing-masing. Nantinya akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Nadiem membuat kebijakan Merdeka Belajar bukan tanpa alasan. Pasalnya, penelitian program for International Student Assessment atau PISA tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada siswa Indonesia hanya menduduki posisi ke-6 dari bawah. Untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 negara. Menyikapi hal itu, Nadiem pun membuat gerakan penilaian dalam kemampuan minimum, meliputi literasi, numerasi, dan survei karakter. Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan peserta, memahami konsep di baliknya. Kesimpulan pada
Kesempatan presentasi saya kali ini adalah di era revolusi industri, kebutuhan utama yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan atau lebih khusus dalam metode pembelajaran, yaitu siswa atau peserta didik penguasaan terhadap literasi baru. Literasi baru tersebut yaitu pertama literasi data, kedua literasi teknologi, terakhir literasi manusia. Jika peserta didik atau siswa dapat menguasai literasi baru ini, maka akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas unggul dalam membangun masa depan Indonesia. Sistem pendidikan Merdeka Belajar tetap melakukan pembangunan karakter pada peserta didik, seperti kejujuran, religius, kerja keras atau tekun, tanggung jawab, adil, disiplin, toleran, dan lain-lain. Tujuannya untuk menciptakan murid atau peserta didik yang berpikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan berinovasi, terampil berkomunikasi dan kolaborasi, dan berkarakter. Sekian penjelasan dari saya tentang Merdeka Belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.